Hari ini tadi ada kongres komposer Republik Indonesia yang paling banyak aksi. Ya sebenarnya banyak pencipta lagu yang bernaung di aksi, cuman mereka nggak terlalu aktif. Bukan males, tapi karena memang ya banyak yang udah mempercayakan pada kita lah. Kan itu tadi kayak Pai, Debbie Romeo itu udah ikut kita lah, apa kata kita. Dan tadi kongres tadi sekaligus mengangkat Mas Faris sama Mas Indra Lesmana, Faris RM Indra Lesmana sebagai Dewan Pembina baru, sama Lilo Kla, Dewan Pembina baru. Dan terus terang dengan hadirnya Mas Indra Lesmana dan Faris RM itu memberikan kekuatan baru kepada aksi, di mana poin-poin yang tadi dimaklumatkan hari ini setelah buka puasa, tentunya tadi sudah direkam ya beberapa poin. Itu tentunya adalah hasil dari kesamaan berpikir antara Mas Indra Lesmana dan Mas Faris RM yang setuju dengan apa yang dimaklumatkan hari ini tadi itu. Jadi salah satu maklumat yang paling penting itu adalah bahwa lagu itu adalah propertinya pencipta lagu. Properti itu nggak boleh diambil seenaknya. Properti tidak boleh dikuasai atau dipindah tangankan seenaknya, nggak bisa. Bahkan oleh negara. Bahkan negara pun nggak bisa mengambil kuasa atas hak cipta lagu daripada pencipta lagu itu. Itu yang paling basic. Jadi kita tegaskan lagi bahwa itu juga termasuk dalam Undang-Undang Dasar. PIU yang tahu, saya lupa undang-undang pasal berapa ya. PIU yang tahu. Kan ada pas. Jadi, izin kalau yang perihal melihat dari kasus sebelumnya dari Lesti ya, ini kan dengan Pak Yoni Dore sendiri kan perihal tentang lagu juga dan hak cipta gitu. Nah, tetapi kan ini bisa dibilang bahwa kasus ini tuh jadi SP3, terus dari Pak Yoni Dore sendiri meminta pra-peradilan. Ini bagaimana Pak melihat kasus ini? Ya, selama masih belum ada sampai pada kasus hukum itu kan harus sampai PK ya. Selama belum ada PK itu ya belum bisa disebut ketetapan hukum. Selama kasusnya belum sampai pada tingkat PK. Sampai saat ini semuanya masih belum ada yang sampai pada tingkat PK, sehingga bahkan apapun termasuk yang jadi putuskan MK itu juga bukan landasan hukum juga. Semuanya masih bisa dilaporkan lagi, masih bisa, karena kan semua kasusnya beda-beda ya. Kasusnya Ari Bias dengan Aklas mungkin beda kasusnya dengan Lesti atau di Dores ya beda mungkin. Kali ini akan banyak kasus. Karena kita akan semakin aksi sebagai organisasi komposer akan semakin menegaskan hak kita, bahwa hak kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, bahkan tidak hanya Undang-Undang Haji tapi Undang-Undang Dasar yang melindungi kita, bahwa lagu itu adalah properti seperti halnya rumah. Itu properti, nggak bisa diambil alih begitu saja. Ada alasan mengangkat Faris RM dan juga Indra Lesmana sendiri? Ya saya rasa tidak ada yang lebih mengerti soal industri musik daripada mereka berdua ya. Mereka kan musisi 80-an ya. Saya musisi 90-an. Ya kalau secara musikal nggak ada yang berani lah yang merasa lebih hebat daripada Indra Lesmana dalam bermusik ya, atau dalam berkarya seperti Faris RM. Nggak ada yang berani mengaku lebih hebat dari Faris RM. Saya aja nggak berani mengaku lebih hebat dari Faris RM. Tapi sulit nggak mengajak mereka? Enggak. Mereka sama-sama punya kesamaan pandangan terhadap hak cipta dengan aksi. Pak, izin balik lagi ke tadi, kalau misalkan Pak Yoni Dore sendiri beralih ke mengajukan untuk pra peradilan sendiri, menurut Ade sendiri langkahnya Saya sih belum lihat kasusnya seperti apa ya, karena kan
kan banyak orang salah paham hak cipta. Di sini hak cipta yang kita perjuangkan adalah hak cipta, salah satu dalam maklumat tadi adalah didirikannya LMK khusus konser. Jadi banyak media yang kurang tepat dalam memberitakan bahwa perjuangan aksi itu adalah perjuangan untuk memperoleh keadilan di konser, royalti konser, bukan yang lain ya, bukan yang di karaoke, bukan yang di TV, bukan yang lain. Jadi banyak yang masih salah sangka bahwa perjuangan aksi itu royalti dalam semua, enggak. Kita cuma hanya perjuangan royalti pencipta di pertunjukan musik. Artinya mau dibilang bahwa Jadi saya kan nggak tahu yang diributkan sama Yoni sama Lesti kan saya nggak tahu di ranah apa. Gitu. Karena lagunya tapi yang dipakai di sebuah acara gitu loh Pak De. Jadi dinyanyikan tetapi tanpa seizin dari si Yoni Dera sendiri. Ya saya nggak tahu ya. Dan juga nggak tahu pengacaranya apa, mengambil pasal yang mana saya juga nggak tahu. Oke, Pak De. Untuk revisi di DPR tadi mengenai tidak berpihak ke penulis lagu gimana? Iya itu, kita ngelihat beberapa rancangan undang-undang yang malah lebih parah daripada undang-undang sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar jagain, harus benar-benar berjuang supaya hak para pencipta ini benar-benar terakomodir. apakah dengan Kongres Nasional hari ini akan ada undang-undang baru yang khusus spesifik? Bukan, kita akan membawa maklumat ini ke DPR gitu. Kita akan bawa maklumat ini ke DPR. Dan maklumat ini kan juga disepahami oleh Pak Menteri Kebudayaan. Ya. Nanti kita mungkin akan ke Kementerian Hukum, Kementerian Ekraf, sehingga terjadi kesepakatan bersama, pemahaman bersama soal hak cipta. Harapan ke depan dong untuk acara kongres ini gimana? Ya harapan ke depan ya kita akan bawa kongres ini ke kementerian terkait, Kementerian Hukum dan Kementerian Ekraf, juga ke DPR. Yang itu apa lagi Pak? Nggak ada. Pak De,